Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kembali kita bertemu dengan hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah munajat-munajat kita semua untuk seluruh kebaikan kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia. Semoga umat Islam ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita perhatikan kondisi terbaru mengenai dampak dari wabah COVID-19 ini, kita terangsang untuk melihat lebih serius sebenarnya. Karena wabah corona ini bukan sekedar seperti wabah yang mengalami atau dialami oleh para petani ketika sawahnya itu dihantam oleh hama gitu ya. Tapi ini wabah memang luar biasa dampaknya. Tidak sekedar ekonomi, kesehatan, tetapi juga sosial bahkan politik. Bahkan kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh negara-negara yang katakanlah kemarin itu maju secara ekonomi, ini juga bisa meruntuhkan identitas mereka sebagai negara maju. Lebih-lebih secara faktual, kita dapat temukan bahwa jumlah yang meninggal dunia dari negara-negara maju itu juga sangat luar biasa dibandingkan negara-negara yang lain seperti yang ada di Asia Tenggara, Indonesia seperti itu, bahkan dikabarkan Vietnam itu juga sangat sedikit yang meninggal dunia. Apa maknanya? Ini berarti dunia berada dalam situasi baru menghadapi era peradaban baru. Artinya apa? Kapitalisme sedang mengalami goncangan besar, dahsyat, lebih-lebih karena sekarang di Amerika itu sudah sekitar jutaan ya. Kalau nggak salah ada yang menyebut 30,6 juta, ada yang menyebut 3,2 juta. Itu penduduknya sudah menjadi pengangguran. Ini artinya apa? Kalau di Indonesia orang menganggur itu masih ada konsep sabar, masih ada konsep tawakal, sehingga mereka bisa, ya kalau kata Cak Non itu orang Indonesia itu hebat-hebat karena meskipun pengangguran itu berani untuk menikah dan seterusnya. Ini tidak mungkin terjadi di negara seperti Amerika karena semua serba rasional, semua harus betul-betul empiris dan tidak ada dimensi spiritual bekerja di sana. Karena memang bagi kebanyakan orang di Amerika Tuhan itu dianggap tidak ada karena memang tidak diperlukan. Mungkin begitu cara mereka berpikir. Nah, situasi yang sama itu juga dialami oleh Inggris. Bahkan ketika wabah corona itu sedang kuat-kuatnya, itu hampir dalam sehari menembus angka 1.000 orang meninggal dunia di Inggris. Pada saat yang sama, ya, secara ekonomi sejak keluar dari Uni Eropa, Inggris itu mengalami katakanlah kelesuan ekonomi sehingga yang namanya pengangguran itu sudah mencapai 1,36 juta pengangguran di Inggris itu. Sahabat kalian yang berbahagia, artinya dunia ke depan akan berhadapan dengan masalah ekonomi secara real dan konkret adalah angka pengangguran yang semakin tinggi karena ya wabah corona ini telah menyebabkan manusia harus ya tinggal di rumah, artinya dunia usaha lesu, dan kita di Indonesia juga mendengar dari hari ke hari ya jumlah saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kalau negara-negara maju itu gagal menyikapi situasi ekonomi yang seperti ini, yang menurut sebagian ekonom situasi akan kembali normal pada 2022, jelas ini akan menimbulkan sebuah gejolak yang tidak ringan, bahkan multidimensi. Dengan kata lain, kalau kapitalisme tidak benar-benar kokoh menghadapi situasi ini, maka dia akan roboh dengan sendirinya. Hanya karena hantaman sebuah virus corona yang secara empiris kasat mata, ya maksud saya secara kasat mata tidak bisa dilihat kecuali dengan ilmu pengetahuan lewat peralatan yang memadai. Dan ini juga mungkin sebuah teguran kenapa mereka tidak percaya kepada hal-hal yang goib. Padahal corona itu ya kalau kita bisa istilahkan setengah goib karena hanya ilmuwan yang punya akses
yang bisa melihat bagaimana sebenarnya corona itu. Ya kalau kita disuguhi berita-berita gambarnya corona kayak gitu, ya itulah corona. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah tahu. Jadi bolehlah kita sebut setengah gaib dalam pengertian tidak kasat mata dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke sana. Yang sebenarnya ini kalau dianalogikan dalam dunia Islam, ya kita ini harus beriman kepada yang gaib karena memang ada manusia-manusia tertentu itu yang bisa dalam pengertian memahami, bukan mengerti ya, bukan mengerti karena Nabi juga mengatakan beliau tidak mengenal dunia gaib, tidak tahu dunia gaib, tapi mengenal bahwa yang gaib itu ada. Nah, kembali pada konteks peradaban tadi ya. Kalau kapitalisme roboh, maka bagaimana dengan komunisme Cina? Di mana Cina ini merupakan sebuah negara yang sedang tumbuh pesat ekonominya, kemudian superioritasnya juga menanjak karena hampir semua sisi mereka miliki, ekonomi, militer ya. Tapi apakah kemudian Cina ini akan bertahan ya dengan komunismenya? Yang sebenarnya kalau kita teliti, komunisme Cina itu adalah komunisme yang kapitalisme juga. Artinya sama-sama materialisme. Nah, kalau kita simpulkan secara kasat mata dari data yang ada, kemudian prediksi orang bahwa ini butuh waktu 2 tahun ke depan untuk mengatasinya, maka dalam 2 tahun ke depan itu akan terjadi kevakuman peradaban. Artinya apa? Orang akan menghadapi situasi yang sulit, menderita, dan jika tidak terkelola dengan baik, dan pasti ini tidak akan ada yang mengelola sistem manapun, kecuali sifatnya inisiatif dan kesadaran belaka, maka dunia akan mengalami sebuah, katakan kalau orang itu kehausan, ya, kehausan pencerahan. Nah, disinilah sebenarnya umat Islam itu sudah harus mulai sadar, mengerti masalah ini, dan bersiap-siap untuk memimpin peradaban dunia yang akan datang. Jadi kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu perhatikan apa yang akan kamu lakukan besok. Ini menandakan bahwa kita harus mengerti banyak hal, membaca semua aspek yang kini terjadi, pada saat yang sama melihat nilai-nilai Quran yang berbicara mengenai hal itu. Kalau kita bicara ekonomi, itu kan prinsip yang paling dasar tuh konsumsi. Kalau berbicara konsumsi, berarti kita butuh stok bahan makanan. Kalau kita butuh stok bahan makanan, Indonesia ini punya lahan yang sangat luas untuk memproduksi jenis makanan pokok apapun. Jadi Indonesia ini kan punya singkong, ubi jalar, sagu, jagung, ya. Yang semua itu sebenarnya pada awalnya dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Belakangan aja kemudian hanya menjadi satu jenis saja, yaitu beras. Nah, kalau kita kembali kepada Quran, kita bisa lihat kisah Nabi Yusuf bagaimana menyelamatkan Mesir dari yang namanya ancaman krisis kebangkrutan sebuah bangsa dan negara. Ketika itu dengan cara ya memperluas gerakan cocok tanam, kemudian peternakan, dan akhirnya berhasil. Ya, Mesir itu selamat dari sebuah ancaman krisis yang mematikan. Nah, Indonesia ini punya sejarah juga menarik. Belanda itu dulu datang ke Indonesia, dunia belum begitu mengenal soal pertambangan misalnya, seperti Amerika di Timika Freeport itu. Tetapi Belanda ini menjadi negara ya, di Eropa yang cukup kuat setelah dia memiliki hutang negara yang begitu besar. Apa yang dilakukan Belanda di Indonesia? Cocok tanam. Ya, sampai ada istilah tanam paksa, karena tanaman tertentu itu waktu itu memiliki nilai komoditi yang besar, nilai ekonomi yang besar. Dengan kata lain, umat Islam di Indonesia sudah harus mulai sadar terhadap lingkungannya. Indonesia sebagai negara agraria yang pernah disampaikan atau digelorakan pada Orde Baru itu adalah sebuah fakta yang penting untuk disadari, kemudian kita galakkan kembali. Karena bagaimanapun juga aspek ekonomi itu yang paling real adalah makanan. Negara manapun boleh maju setinggi-tingginya teknologinya, tapi kalau dia tidak punya stok makanan, dia akan kelaparan. Dan Indonesia harus paling bisa untuk bisa menjadi negara yang paling survive menghadapi krisis ini. Kembalilah kepada apa yang Allah anugerahkan berupa alam ini. Dan yang kedua,
kembalilah pada nilai-nilai Quran. Di Indonesia ada Islam, ada konsep zakat, sedekah, infak, itu harus digulirkan. Menarik yang disampaikan oleh Henry Tanjung bahwa ada yang namanya gazebo, gerakan 10.000. Artinya kalau kita umat Islam menghemat 10.000 saja, katakanlah 100 juta umat Islam yang tidak kena wabah ini, artinya masih stabil ekonominya, tidak tersentuh wabah ini, menghemat 10.000, kemudian itu dihimpun dan digunakan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terdampak, akan jutaan orang jumlahnya yang bisa terselamatkan. Inilah saatnya kita melihat Islam dan peradaban dunia sebagai sebuah tantangan untuk menjadikan kreativitas kita semakin tumbuh dan daya nalar kita berpikir secara kritis juga semakin baik. Ramadan ini adalah momentumnya. Semoga Allah berikan kekuatan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.